الحمد لله الواحد القهار القوي الجبار العزيز القدير القادر النصير فعال لما يريد ذو البطش الشديد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأزواجه وذرياته وعلى أصحابه وأتباعه أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى فهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. Surah Yunus ayat ke-108. Katakanlah Muhammad, wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara atas dirimu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas menegaskan bahwa salah satu nikmat yang paling utama untuk disyukuri adalah nikmat hidayah. Itulah yang kita sebut dengan nikmat iman dan Islam. Yang bagi mayoritas kita itu sifatnya mandatori dari kedua orang tua kita. Sekaligus anugerah. Karena kedua orang tua kita dan leluhur kita sudah muslim sebelumnya, maka dengan wasilah kedua orang tua lah kita mengenal Islam. Walau mungkin di sini ada sebagian kecil dari kita yang mencapai hidayah Islam melewati jalan yang berliku, jalan yang terjal sebelum akhirnya menjadi seorang mu'allaf. Biasanya saudara-saudara kita para mu'allaf yang meraih hidayah Islam dengan melewati perjuangan berat, upaya mereka untuk menjaganya pun luar biasa. Tapi karena kebanyakan kita ini mendapatkan hidayah Islam berupa karunia melalui kedua orang tua kita, kondisi inilah yang akhirnya membuat kita kurang memberikan porsi ikhtiar yang cukup untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Segalanya berjalan serba otomatis, seolah-olah berislam dengan apa adanya karena faktor keturunan itu sudah dianggap sebagai jaminan keselamatan dunia maupun akhirat. Ditambah lagi jika kita selalu dalam keadaan dunia kita itu selalu berada di atas dan segala kemudahannya yang kita raih. Sementara saat itu kita sedang berada dalam keberagamaan yang bukan yang terbaik. Akhirnya perlahan kita merasa seolah-olah berislam dan beriman dengan begitu-begitu saja sudah cukup. Karena kehidupan kita otomatis berjalan baik sesuai dengan yang kita mau. Perlahan akhirnya agama kemudian menjadi hanya atribut sosial kita. Atau lebih parahnya lagi hanya sekedar dipraktekkan saat upacara-upacara atau peringatan keagamaan yang sifatnya simbolik, seremonial, kebudayaan, seperti lebaran, kurban, atau jumatan misalnya. Mudah-mudahan kita yang jumatan itu orang-orang yang ikhlas karena memang pengen jumatan. Tapi tidak sedikit yang tidak pernah sholat 5 waktu, tapi kalau Jumatan dia Jumatan. Karena malu misalnya kan. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu di antara kita. Mereka melakukan praktek Islam seperti itu, tapi nilai sejati tidak dijalankan sepenuhnya.
Untuk itu waspadai kejadian seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasau ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka pintu kesenangan dan kenikmatan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah mereka raih, kami siksa secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, kam min mustadrijin bin ni'mati alaihi wa kam min maftunin bitsana'i alaihi wa kam min maghrurin bisatri alaihi. Tak terhitung berapa banyak orang yang hanyut terbuai dengan kenikmatan. Tak terhitung orang yang celaka oleh sanjungan. Dan tak terhitung pula orang yang tertipu dengan selubung aibnya yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sadar bahwa limpahan kenikmatan itu bisa jadi itu adalah istidraj. Mereka tidak sadar, siapa tahu pujian yang menyenangkan diri itu menyimpan potensi fitnah di dalamnya. Karena biasanya semakin banyak dipuji, membuat diri itu selalu merasa paling benar dan paling mulia. Kemudian dengan mudah kita menghinakan orang lain. Karena banyaknya kita dipuji. Dan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa aib yang Allah tutupi itu bukan pertanda bahwa Allah itu meridhoi keburukan yang kita lakukan. Tapi sebenarnya Allah memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Tapi kita abaikan. Semua itu mudah sekali terjadi jika kita tidak mengetahui hakikat daripada fungsi agama dalam hidup kita. Himbauan khatib terkait dengan keberagaman yang seimbang itu bukan sekedar menjaga porsi dunia dan akhirat, tapi seimbang antara mengamalkan syariat dan menjaga serta meningkatkan kualitas. Jadi jangan sampai kita ini merasa nyaman dengan going on the track tanpa berusaha untuk memperbaiki, tanpa berusaha untuk meningkatkan. Itu yang dimaksud dengan keseimbangan. Karena meyakini bahwa berislam seperti apa adanya dan kemudian kita anggap sudah cukup sebagai jalan selamat, itu yang dimaksud tidak seimbang. Karena banyak orang yang celaka karena dia tidak memperbaiki perilaku-perilaku keislaman dan keimanan dia. Imam Abu Hanifah mengatakan, aktsaru ma yuslabu minan nas al-iman 'indal maut. Yang paling banyak tercerabut dari orang itu keimanannya sebelum dia mati. Diceritakan bahwa ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelang wafatnya, dia nangis. Dan kemudian sahabat bertanya, "Ma yubkika? Apa yang membuatmu menangis?" Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Bu'dus safar wa qillatuz zad wa du'ful yaqin wa khauful wuqu' minas sirat finnar." Aku hanya takut perjalanan yang panjang di akhirat. Aku takut karena sedikitnya bekal yang aku bawa. Dan aku takut karena imanku jangan-jangan melemah menjelang kematianku. Dan aku takut tidak selamatnya aku di jembatan as-sirat, kemudian aku jatuh tergelincir dan masuk ke dalam neraka. Mutrab bin Abdullah mengatakan, "Innilah a'jabu mimman halaka kaifa halaka. Wa innama a'jabu mimman naja kaifa naja. Wa ma manallahu ala 'abdin bi ni'matin afdal min ayyumayyitahu 'alal Islam." Beliau mengatakan, aku tidak heran dengan orang yang celaka dan sebab-sebab yang membuat dia celaka di dunia dan akhiratnya. Tapi aku justru heran dengan orang yang selamat dan bagaimana caranya dia selamat. Sesungguhnya yang paling kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada setiap mukmin adalah menyelamatkan dia dengan tetap sebagai seorang muslim dan mukmin sampai dia mati. Itu kenikmatan yang paling besar. Bishr al-Hafi mengatakan, "Idza sa'idatil malaikah bi ruhil mu'min wa qad mata 'alal Islam, ta'ajjabatil malaikah minhu wa qalu, kaifa naja min hadhihi dunya wa qad halaka fina khiyaruna." Dia mengatakan kalau misalnya ada malaikat maut yang membawa ruh yang baru dicabut, dibawa ke atas. Kemudian malaikat-malaikat yang lain itu heran. Ketika ruh ini dicabut dalam keadaan sebagai muslim dan mukmin, malaikat yang lain itu heran, kok kenapa orang ini bisa selamat?
Sementara malaikat yang terbaik di antara kami ketika dia menantang menjadi manusia, yaitu Harut dan Marut, dia celaka. Jadi artinya yang namanya husnul khotimah itu bukan perkara yang kita anggap otomatis dengan status keislaman dan keimanan kita. Itu sesuatu yang harus kita perjuangkan. Wa kana Ali bin Abi Thalib yaqul tastarihul bahaim wat tuyur wal hitan wa ana murtahinun bi amali. Enak sekali itu yang namanya binatang-binatang ternak. Enak sekali itu yang namanya burung dan ikan. Mereka mati saja. Sementara aku ketika aku mati, aku tergadaikan dengan amal-amalku yang aku akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abu Bakar Siddiq yatamanna ay yakuna a'syab ya'kuluhul hayawan khaufan min hisabillahi taala. Malah dalam satu kesempatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bercita-cita seandainya dalam hidup ini aku tuh cukup menjadi rumput yang dimakan hewan saja, daripada aku menjadi manusia yang nanti dimintai pertanggungjawabkan atas setiap amalku. Dalam surat An-Naba ayat ke-40 Allah berfirman, "Inna andarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba." Pada saat itu orang-orang kafir mengatakan, seandainya aku dulu hidup di dunia hanya sebagai pasir yang dihembuskan oleh angin begitu saja. Jadi agama itu hakikatnya demi untuk menyelamatkan hidup dunia dan akhirat kita. Tapi jalannya memang tidak mudah. Makanya seorang salafus saleh mengatakan, hujibatul jannatu bil makarih wa hujibatin nar bisyahawat. Jalan sorga itu diselimuti oleh banyak sekali hal yang tidak menyenangkan. Sementara jalan neraka isinya adalah syahwat yang memabukkan setiap orang dan menyenangkan. Jadi mengingat kita ini adalah makhluk sosial, di mana situasi kita juga sangat dinamis, maka bercerdas dirilah dalam menjalani setiap langkah. Khususnya pilihlah pergaulan lingkungan yang baik di tengah-tengah kita, jangan sampai mendistorsi kualitas keberagaman kita. Karena jika tidak, maka kualitas keberagaman kita akan mengalami distorsi tanpa kita menyadarinya. Sebagai akibat daripada lingkungan dan teman yang kita pilih serampangan. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir." Rawahul Bukhari wa Muslim. Perumpamaan teman duduk yang saleh, yang baik dengan teman duduk yang buruk itu seperti perumpamanya seperti penjual parfum dengan peniup api di pembakaran tembikar. Kalau kita dekat dengan penjual parfum, maka kita kena wanginya. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang membakar tembikar, maka kita akan mudah terkena oleh kotoran jelaganya. Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu sangat bergantung dengan kualitas agama orang yang ada di sekitarnya. Maka hendaknya kita ini melihat siapa di antara kita yang kita pergauli sehari-hari, kualitas keberagaman mereka itu seperti apa. Kalau kita memiliki kualitas keberagaman yang kuat, mungkin kitalah yang bisa mempengaruhi mereka. Tapi kalau keberagaman kita ini dalam posisi yang tidak kuat, maka sangat berisiko kalau lingkungan dan teman bergaul kita justru orang-orang yang akan berpotensi mendistorsi keimanan dan keislaman kita. Itulah yang disebut dengan menjaga keseimbangan. Jangan menganggap bahwa hidayah itu akan let it flow seperti itu saja. Seolah-olah itu akan menjadi jalan selamat, dunia akhirat kita akan selamat. Itu sesuatu yang benar-benar harus kita ikhtiarkan. Rasulullah SAW bersabda, ini merupakan sebuah peringatan. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman di mana umat ini akan menjauhi para ulama dan para fuqaha. Fayabtalihimullahu bithalati baliyat. Kemudian Allah akan timpakan mereka dengan 3 jenis musibah. Yang pertama, awwaluha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Dicabutnya keberkahan dari segala usaha dan ikhtiar duniawi mereka. Wathaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Yang kedua, Allah akan jadikan penguasa yang zalim berkuasa atas mereka. Dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka mati tanpa membawa iman. Semua itu bisa terjadi karena kaidah-kaidah agama diabaikan hingga dijauhkan dalam kita ketika mengambil sebuah keputusan yang sangat penting.
Sehingga perkara halal dan haram tidak pernah menjadi pertimbangan, yang ada hanya apa yang membuat hati kita senang dan apa yang akan membuat kita itu untung besar. Jadi sekali lagi, kita harus benar-benar menjaga kualitas keimanan dari pola pergaulan kita. Suatu saat Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Kenapa? Apa yang menyebabkan Allah itu memberikan kamu kehormatan sebagai kekasih Allah dengan laqab, dengan julukan Khalilur Rahman? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, bithalathati asya'in, dengan 3 perkara. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi, wa ma ihtamamtu bima takaffalallahu li, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaif. Yang pertama, kata Nabi Ibrahim, aku lebih mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Yang kedua, aku tidak pernah mengkhawatirkan apa yang sudah Allah tentukan, apa yang sudah Allah takdirkan menjadi bagian daripada rezeki aku. Aku tidak pernah mengeluhkan dan aku tidak pernah mengkhawatirkan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, aku tidak pernah makan malam dan tidak pernah makan siang kecuali aku mengundang tamu untuk makan bersamaku. Setiap makan dia nggak pernah sendirian. Setiap makan dia nggak pernah dengan keluarganya saja. Tapi setiap makan siang dan makan malam, dia undang orang lain untuk makan bersama. Jadi berislam itu tidak otomatis membuat manusia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Semua ditentukan oleh kualitas ketundukan kita dalam berhubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala dan kualitas adab serta etika terhadap sesama manusia. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabarakallahu wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah orang-orang yang hidup di atas muka bumi, niscaya Allah akan mengasihi siapapun yang mengasihi orang sesama yang ada di sekitarnya. Khoslatani la syai'a afdal minhuma, al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Ada 2 perkara yang tidak ada satupun dapat melebihi keutamaan daripada kedua perkara. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan yang kedua adalah berbuat kebajikan kepada sesama muslim. Dan yang terakhir, berbuat kebajikan tidak dibatasi dengan memberi materi. Karena tidak setiap orang berkelebihan untuk berbuat baik dan memberikannya kepada orang lain. Memaafkan sebesar apapun kesalahan orang lain itu adalah kebaikan. Mendoakan yang baik bagi orang lain, hatta musuh sekalipun. Kita doakan mudah-mudahan kesalahan dia diampuni dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerima pendapat orang lain, walaupun pendapat kita juga benar, itu juga bagian daripada berbuat kebaikan. Mendengarkan dan berempati kepada keluh kesah orang lain, walaupun kita tidak memberikan solusi, itu adalah kebaikan. Menghibur dan menyenangkan orang lain ketika dia bersedih, itu adalah kebaikan. Jadi jangan membatasi kebaikan seolah-olah hanya ketika kita kaya, seolah-olah hanya ketika kita memiliki uang untuk kita berikan kepada orang lain. Berarti kita mempersempit kesempatan kita untuk menjadi baik. Demikianlah sedikit nasihat bagaimana kita berikhtiar agar nikmat hidayah senantiasa kita bisa jaga dan kita bisa tingkatkan dengan cara merekonstruksi kembali kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membangun sikap peduli dan bersikap tawadhu kepada sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ana bima fiha minal ayati wal hikmah. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan keislaman kita bukan perkara otomatis yang membuat kita selamat dan terjaga baik di dunia maupun di akhirat. Semua membutuhkan ikhtiar tiada henti untuk menjaga dan meningkatkannya. Baik dengan cara mencari ilmu untuk meningkatkan kualitas ibadah, membangun relasi yang baik dengan siapapun, maupun membantu mereka yang membutuhkan tanpa pamrih.
semakin sulit ikhtiar kita untuk dijalani. Insya Allah semakin banyak pahala dan fadilah yang akan kita raih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ardi anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fuj'ati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma ahsin aqibatana fil umurid dunya wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.